Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan siapkan hati kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau sama-sama satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk kami hadir untuk menyembah Engkau. Kami rindu meninggikan nama-Mu Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau mulai ibadah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama naikkan pujian kita. Hati kami siap Tuhan. Hatiku siap membangunkan fajar, bangunlah hai jiwaku, hatiku siap bermazmur bagimu, bangunlah hai jiwaku. Syukurku, bangunlah hai jiwaku, hatiku siap menyembah Sang Raja, bangunlah hai jiwaku, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mari Bapak Ibu saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Hatiku siap membawa syukurku, bangunlah hai jiwaku, hatiku siap menambah Sang Raja, bangunlah hai jiwa kami Tuhan, bangunlah hai jiwaku, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikan diri-Mu Tuhan, diri-Mu mengatasi langit dan kemuliaan-Mu mengatasi, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awal.
bagi Tuhan. Yes God, sungguh Engkau Allah yang besar, kemuliaan-Mu mengatasi langit Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersorak lebih lagi bagi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu dan Saudaraku, pagi hari ini kita masih meneruskan pelajaran mengenai kemuliaan Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu lihat di dalam tulisan di depan ini ada kata-kata tulisan yang kecil ya, sebagai dasar kekuatan spiritual. Tentu kita berusaha Bapak Ibu untuk membangun kekuatan spiritual ini Bapak Ibu. Banyak orang pinter, profesor bahkan, tapi tidak beradab. Ya, tidak salah Bapak Ibu menjadi orang yang pandai, orang yang cerdas, orang yang kaya. Silakan Bapak Ibu. Tapi beradab. Dari dasar inilah Bapak Ibu kita perlu membangun sesuatu inner di dalam tubuh kita ini. Dasar rohani kita. Ya, kekuatan spiritual ini. Jadi akhirnya outputnya siapapun dia, kalau sudah punya kekuatan spiritual, dia akan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi banyak Bapak Ibu Saudaraku, memang manusia itu makhluk yang kompleks ya. Ada yang kalem, ada yang keras gitu ya. Tapi itulah manusia Bapak Ibu. Tapi pada intinya kalau dasar-dasar kekuatan spiritual itu dibangun, siapapun dia, ya, dengan model apapun dia, mungkin karakternya beda-beda, tapi punya adab. Ya. Jaga hati kita, amin. Tapi juga jaga hati orang lain. Ada salah satu pendeta yang kita keluarkan Bapak Ibu. Persoalannya tidak terlalu apa ya. Tapi persoalan teologi, dari dia katakan saya mau keluar, saya mau mengundurkan diri hanya gara-gara di GBT ini bertumbuh subur ajaran Yahweh. Jadi di GBT ini ada satu kelompok yang tidak menyebut Allah tapi Yahweh. Ya, biarkan. Tapi kelompok ini yang satu orang mempengaruhi kemudian orang lain akhirnya minta keluar. Nah, itulah Bapak Ibu dan Saudaraku ya, fakta dalam kehidupan kita ini. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudaraku kita belajar bersama-sama bagaimana membangun spiritual kita. Dan dasar dari kita membangun spiritual kita itu adalah kemuliaan Kristus. Katakan amin. Itu dasarnya. Mengapa saya punya kekuatan spiritual? Karena Kristus punya kemuliaan yang besar. Memang sulit Bapak Ibu, berkali-kali ya saya mencoba membangun hal ini. Dalam satu diskusi dengan hamba-hamba Tuhan pun juga begitu. Berkali-kali tentang pengosongan diri, tentang Yesus sama dengan manusia. Berkali-kali saya katakan, pahami dengan betul, jangan memberikan penghormatan kepada Kristus dengan cara yang salah. Seolah-olah kita menghormati Kristus, tetapi caranya salah. Wah, Yesus hebat. Jadi manusia pada saat Yesus hebat. Enggak. Yesus sama dengan kita. Kehebatan Yesus karena dia taat sampai mati. Ya. Jadi harus pahami Bapak Ibu. Saya udah pengalaman kok Bapak Ibu. Waktu khotbah tentang pengosongan diri, saya udah beberapa kali cerita. Jemaat di Bogor kemudian langsung berdiri, stop Pak Pendeta ya, jangan katakan itu lagi. Kalau Pak Pendeta mengatakan itu lagi, saya keluar. Keluar silakan. Keluar. Tanya istri saya. Akhirnya dia menghilang. Dan akhirnya kemudian dia sadar. Kira-kira 5 sampai dengan 10 tahun dia menghilang, 5 sampai dengan 7 tahun dia menghilang. Akhirnya dia datang. Akhirnya saya mengerti Pak Pendeta. Iya, kamu harus mengerti.
Jadi Bapak Ibu, dasar inilah yang akan kita bangun. Bagaimana Kristus itu punya kemuliaan. Dan untuk mengenal kemuliaan Kristus, berdoalah agar mengenal Allah yang benar. Berdoa itu menunjukkan interaksi kita kepada Tuhan sebagai satu bentuk komunikasi. Sebagai satu bentuk pengakuan kepada Dia, itu berdoa Bapak Ibu. Saya mengajar kepada anak-anak muda dalam youth itu. Jangan lupakan berdoa. Kelihatannya sepele Bapak Ibu. Apapun yang kita kerjakan, berdoalah. Memulai hidup hari yang baru, berdoalah. Itu kan salah satu pondasi dalam spiritual kita Bapak Ibu. Tantangan memang banyak, tapi jangan mengurangi porsi berdoa. Termasuk ketika aku mau dong mengenal Tuhan Yesus, bagaimana? Berdoa. Efesus 1, 17-18 ini dikatakan Rasul Paulus. Berdoalah supaya engkau mengenal Allah yang benar. Bukan hanya sekedar kita berdoa untuk jasmani kita, untuk pekerjaan kita, untuk kesuksesan kita, untuk mencari rezeki. Betul, untuk kesembuhan tubuh, betul kita berdoa. Tapi pernahkah Bapak Ibu Saudaraku, aku mau lebih mengenal lagi. Jadi kalau orang berdoa untuk mengenal Allah yang benar, itu menunjukkan bahwa dia tidak banyak tahu. Bukan yang sok tahu, aku udah kenal kok, jadi untuk apa? Rasul Paulus ngajar di jemaat di Efesus. Tantangan jemaat di Efesus banyak Bapak Ibu. Ajaran sesat itu dikelilingi oleh mereka. Mengelilingi mereka ajaran sesat itu. Jika perlu, bangun, berdoa, supaya engkau mengenal Allah yang benar ini. Jadi mengenal dengan benar itu, nah ini yang mau saya sampaikan pagi hari ini. Betapa hebat kuasanya. Artinya kuasanya ini, dalam Efesus 1, 19-20 ini, ya, itu kuasanya menunjukkan Allah Bapa. Bagi kita yang percaya, yang dikerjakannya kuasa Allah Bapa yang hebat itu di dalam Kristus. Jadi kalau kuasa Allah Bapa yang begitu besar itu bekerja di dalam Kristus, maka Kristus pun punya kuasa yang besar. Dan dia, Allah Bapa itu menjadikan Yesus itu sebagai Kristus dan Tuhan. Ini dasar kita. Kenapa kita menyembah Yesus? Karena dia Kristus dan Tuhan yang dijadikan oleh Allah Bapa. Kenapa dia dijadikan Kristus dan Tuhan? Karena dia taat sampai mati. Dan kemudian buktinya bahwa Allah Bapa berkenan kepada satu pribadi yang bernama Yesus ini, maka dibangkitkan dari antara orang mati. Setelah dibangkitkan, maka dia hidup untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, ini dasar dari iman kita. Alasan kenapa saya percaya kepada Kristus. Alasan kenapa saya menyembah Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, betapa hebat kuasanya. Betapa hebat kuasanya. Artinya kuasa Allah Bapa yang bekerja. Tapi setelah kemudian Kristus hidup, dia kembali kepenuhan Allah. Yang tadinya mengosongkan diri, akhirnya kembali kepada kepenuhannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu banyak ditolong oleh Tuhan Yesus. Saya ngalami. Ini istri saya baru pulang dari Amerika. Nggak pernah menyangka kita bisa dengan model begini Bapak Ibu. Nggak pernah kita menyangka anak saya kuliah di sana. Nggak pernah menyangka. Tapi lutut kita memang dibuat bisa bertekuk. Lutut diciptakan oleh Tuhan bisa bertelut. Itulah sebabnya kita bertelut di hadapan Tuhan.
dan betapa hebatnya kuasanya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, ini ya Bapak Ibu, Allah kuasa Allah Bapa. Efesus 1 ayat 19 sampai dengan 20. Tolong dibaca. Efesus 1 ayat 19 sampai dengan 20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Amin. Ini dasar Bapak Ibu, dasar iman yang saya punya. Ya, ini dasar iman yang kita punya. Kalau saya menyebut saya karena itu pribadi saya. Saya punya dasar demikian. Orang Israel sangat percaya dengan kuasa Allah Bapa ini. Dan mereka menyebutnya Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah Yahweh. Sehingga ketika Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah, maka dia marah. Sampai sekarang Bapak Ibu, mereka tidak mengakui. Ya, padahal sejak semula, kalau Bapak Ibu baca di dalam Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Allah mempergunakan kata bukan Eloi, bukan Eloi, tapi Elohim. Him menunjukkan jamak. Ya. Sama dengan Allah itu, kalau kita belajar mengenai Bapak Ibu, mungkin ada yang lihat renungan mingguan, ya, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Ya. Sebenarnya ruang maha kudus itu disebut sebagai Kados Hakadoyim. Kados Hakadoyim. Artinya kudus dari antara segala yang kudus. Tapi kemudian diterjemahkan menjadi ruang maha kudus. Karena ada kata himnya. Ya. Jadi Elohim, Allah yang maha kuasa. Ya. Itu yang mereka percaya, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi ini. Dan ketika Kristus menjadi manusia, maka kuasa Allah yang begitu besar ini bekerja di dalam dia. Sampai kemudian Kristus mati. Dan ketika Kristus mati, bisa enggak Kristus membangkitkan dirinya untuk bangkit? Bisa enggak Kristus yang mati itu membangkitkan dirinya yang mati? Enggak. Makanya ada kuasa di luar dia yang membangkitkan Kristus. Bisa mengerti Bapak Ibu ya? Saya takut juga ini Bapak Ibu. Kok gitu ya? Kok Pak Pendeta saya enggak menghormati Kristus? Ya enggak, saya memberikan penghormatan yang sepantasnya, seporsinya. Kristus mati enggak kemudian membangkitkan diri sendiri. Ada kuasa di luar dia. Maka Allah Bapa membangkitkan dia. Tadi dikatakan. Coba kita baca sekali lagi. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia. Tapi setelah bangkit dia kepenuhan kuasa Bapak Ibu. Sehingga Kristus punya hidup sendiri, Allah Bapa punya hidup sendiri, dan Allah Roh Kudus punya hidup sendiri. Tapi ketiganya itu, apa Bu Yeni? Satu. Ini monoteisme, bukan politeisme. Ya. Ini monoteisme. Allah itu satu, jangan ada Allah lain. Nah, jangan ada Allah lain. Tapi Allah yang ini di dalamnya ada 3 pribadi Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketika Allah Anak menjadi manusia, di dalam Kristus itu diberikan kuasa Allah Bapa itu kepada Kristus.
Sehingga Tuhan Yesus punya kuasa. Ya, diberikannya kuasa di bumi dan di surga. Matius 28 ayat 18. Kepadaku diberikan segala kuasa. Coba dibaca. Matius 28 ayat yang ke-18. Saya akan banyak di seputar ini Bapak Ibu. Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Masih ragu? Masih ragu Bapak Ibu? Bahwa Tuhan Yesus punya segala kuasa di bumi loh. Segala kuasa di bumi dan di surga. Ayat ini muncul sesudah kebangkitan Kristus. Kemudian Yesus mendekati murid-muridnya dan berkata, "Hei, segala kuasa ada di tanganku. Di bumi dan di surga ada di dalam kuasaku." Sehingga kemudian Tuhan Yesus berkata, "Maka pergilah kamu. Amanat agung, pergilah kamu. Beritakanlah Injil, jadikanlah seluruh bangsa muridku, pergilah kamu. Gak usah takut, aku menyertai kamu." Gitu loh. Sebab segala kuasa di tanganku. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, tantangan kehidupan, kesukaran hidup saat ini, itu kita hadapi, tapi di balik kita, backing kita ada pribadi yang punya segala kuasa. Segala kuasa diberikan. Ya. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Ini Yudas, ya, bukan Yudas Iskariot. Yudas siapa ini Bapak Ibu? Ada yang tahu? Yudas saudaranya Yesus. Setelah Yesus ya, kemudian Yusuf dan Maria itu punya anak. Salah satu saudara Yesus ini Yudas. Ada juga saudara Yesus yang lain secara manusia ya, Yakobus. Jadi ini Yudas mengungkapkan hal ini, dibaca. Sebenarnya ditulis saja Yudas 25 karena Yudas ini satu pasal saja. Mari coba kita lihat bagaimana kuasa Tuhan yang sungguh dahsyat ini Bapak Ibu. Yudas 1 ayat yang ke-25. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kalau Bapak Ibu senang membaca Alkitab, Tuhan Yesus itu ditolak. Di keluarganya juga ditolak. Ya. Tapi dengan berjalannya waktu mereka melihat kan, sama dengan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berada di dalam turbulensi persoalan hidup yang begitu memutar kita, seperti turbulensi udara itu ya. Kita kehilangan kesadaran sampai kita kemudian tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi dengan berjalannya waktu Bapak Ibu dibangun, sama seperti Yudas ini. Kemudian Yudas berkata di dalam ayat 25 ini, tulisan Yudas ini, melihat sendiri. Dan dia memberikan pengakuan demikian Bapak Ibu. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dialah adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Ditutup dengan kata amin ini menunjukkan bahwa keyakinan amin itu sungguh. True, sungguh, benar. Gak perlu diragukan lagi. Kenapa saya ngotot Bapak Ibu? Kadang orang itu ragu. Is Kristen loh.
Wis Kristen Bapak Ibu. Kok masih meragukan? Tuhan tolong enggak ya? Kenapa saya khawatir ya? Kenapa kok saya mengalami kehidupan seperti ini ya? Coba lihat belakang. Oh, ada kuasa yang membackup saya. Backing saya ini loh. Bukan backingnya kantor pusat. Dulu kan sering sekali itu ya. Ya, lagi viral-viral. Backingan orang pusat, backingnya orang pusat. Iya, kita juga punya backingan orang pusat yang namanya Kristus itu. Kita ditopang. Ingat saat kita kemudian mulai lelah, mulai tidak percaya, tangan Tuhan yang di belakang kita itu memberikan seperti cas gitu, ngecas kita. Ayo bangkit, kembali percaya. Badai hidupmu pasti aku lalukan. Aku menyertai kamu. Karena dia punya kuasa. Dari segala abad. Sampai selama-lamanya. Dulu ya. Dulu ketika Tuhan Yesus berada di perahu. Murid-murid berkata. Kenapa engkau tidak peduli? Kami mau binasa ini. Kemudian Tuhan menghardik laut itu. Sama dengan Petrus Bapak Ibu. Menganggap Tuhan hantu. Ketika Tuhan berjalan di atas air, itu hantu. Tapi kemudian Tuhan Yesus berkata, ini aku. Kalau engkau Tuhan, biarkan aku berjalan di atas air. Oke, kami Petrus. Kadia elak. Nah itu. Dalam bahasa Ibrani yang disempurnakan. Kadia. Jalan dia. Kan Bapak Ibu juga jalan kan? Tapi ketika itu kemudian terlena. Bapak Ibu kan juga demikian kan? Berjalan dengan Yesus, punya kekuatan dengan. Tapi ada saatnya kemudian Bapak Ibu kehilangan kepercayaan. Kehilangan fokus kepada Tuhan. Sama dengan Petrus, kemudian Petrus tenggelam. Tuhan tolonglah aku. Air sudah di sini, Tuhan tolonglah aku. Tarik sama Yesus. Kita percaya Bapak Ibu. Dia punya kuasa yang besar. Mungkin di hadapan kita persoalan hidup kita itu besar sekali Bapak Ibu. Tapi di hadapan Yesus sangat kecil. Yang membuat kita melihat persoalan itu besar karena kita melihat kuasa Yesus itu kecil. Tapi saat kita melihat kuasa Tuhan, kok dahsyat Tuhan, kok dahsyat. Sebesar apapun persoalan kita ini, kita bisa lalui bersama dengan Kristus. Amin Bapak Ibu. Ini kemuliaan. Ketika Kristus menerima kuasa dari Allah Bapa dan kemudian dia mengalami kepenuhan kuasa Allahnya ini, dia kemudian memberikannya kepenuhan itu kepada orang percaya. Cuma kita kan nggak sadar kan, kalau di tangan kita ini sudah diberikan kuasa oleh Allah, oleh Kristus. Ya kan? Kisah Para Rasul 14 ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul 14 ayat yang ketiga. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Amin. Walaupun kita diberikan kuasa oleh Tuhan, Bapak Ibu, walaupun di dalam hidup kita ada kuasa yang diberikan oleh Yesus Kristus, sekali lagi kuasa itu adalah dari Kristus. Ya. Kuasa itu bukan dari kita. Kalau kuasa itu dari Kristus, maka kalau kita diizinkan Tuhan mengalami mukjizat, dipakai dengan cara Tuhan,
kita dipakai dengan kuasanya. Terus apa Mbak Pipit? Ojo sombong. Saya walaupun satu cerita Bapak Ibu ya, ini cerita fakta. Ya. Ulang tahun jemaat 17 tahun anak itu. Saya diundang. Badai besar pada saat itu. Sebelum acara dimulai badai besar. Hujan gede sekali. Gimana ini Pak Pendeta? Ya, yuk kita doa. Kita doa Bapak Ibu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong redakan hujan ini. Reda Bapak Ibu. Saya di mimbar loh ini. Reda. Tapi kemudian enggak membusungkan dada. Wah, Rudi kok dilawan. Masih ingat kan cerita tentang anak lumpuh, ponakan dari adik saya. Sebelum tsunami di Pangandaran, saya berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, berjalanlah. Jalan Bapak Ibu. Tapi ketika satu hal yang lain, dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Saya tinggal mati dia. Iya. Dan beberapa kali sampai saya, aduh kalau sudah disuruh doakan ini. Ya wislah ini. Ya, beberapa kali Bapak Ibu. Ya jemaat masih ingat ya, Ibu Magda. Jemaat di Bogor. Baru manggil gitu. Saya datang di rumah sakit. Dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan dia katakan, amin Pak Pendeta. Blek. Mati. Ya lek apa meneh? Ngaku ya doa kok. Kuasa Bapak. Di tangan Bapak Ibu ada kuasa yang diberikan oleh Kristus Yesus. Amin. Ya. Jadi jangan takut. Jangan takut kepada setan-setan Bapak Ibu. Ya. Amin. Wah, kenceng ini amin ini ya. Saya khawatir nanti malam ini. Jangan takut Bapak Ibu. Ya. Jangan kita yang takut ke setan, setan yang harus takut ke kita. Kita itu punya kuasa kok. Ya. Ini orang percaya diberikan kuasa. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, kita coba melihat kemuliaan Tuhan sungguh besar dalam hidup kita. Ya. Jangan kecilkan. Dengan hanya karena kita kalah dengan persoalan hidup, maka kita mengecilkan kuasa Tuhan. Ya. Ini fakta yang saya buka loh. Ya. Allah Bapa memberikan kuasa di dalam Kristus. Ya. Maka dia punya kuasa di bumi dan di surga. Tentu Bapak Ibu, saya nggak buka ayatnya ya, tapi ini tertulis dalam Alkitab. Tidak ada nama lain selain dalam nama Tuhan Yesus. Dan ingat Bapak Ibu, kemudian ayat itu berkata, semua lutut akan bertelut, semua mulut akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Semua. Kapan itu? Sekarang sih enggak. Karena masih banyak orang yang menghujat-hujat. Tapi nanti di suatu hari nanti ketika kita masuk dalam kemuliaan, kita masuk di dalam langit baru, bumi baru. Orang akan melihat. Dan kemudian bertelut. Dan mengaku engkau Yesus Allah. Tuhan. Jadi kalau sekarang kemudian Bapak Ibu sering kalah dalam kehidupan ini, tapi kemudian Tuhan perkenankan kita masuk dalam kemuliaan Tuhan, akhirnya kan nanti Bapak Ibu, aduh, iya. Ternyata dulu penderitaan saya itu tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan. Enggak sebanding Bapak Ibu. Karena hebat. Ya. Dan saya itu bersyukur karena Kristus kemudian memberikan kuasanya kepada orang percaya. Karena kuasa Kristus itulah kemudian saya berani.
Jujur Bapak Ibu, ketakutan itu harus segera kita balikkan. Ya Mbak Pipit ya. Ketika ketakutan yang kemudian orang berkata manusiawilah ketakutan. Iya, saya mengakui. Manusia itu pasti punya rasa takut dan khawatir. Tapi segera balikkan gitu. Balikkan. Jangan kekhawatiran itu kemudian menguasai kita. Segera balikkan. Saya juga begitu Bapak Ibu. Saya sudah cerita ya. Bagaimana tiba-tiba anak saya kemudian sudah diputus semua. Beasiswa sudah diputus semua. Sekarang bayangkan dia sudah di sana kok. Sempat dalam pembicaraan gimana, mau balik apa? Tapi kemudian saya balikkan keadaan. Enggak. Tuhan sudah memulai. Saya yakin Tuhan tolong. Mahal Bapak Ibu. Biaya kuliah di sana mahal, biaya makan di sana mahal. Bayar apartemen tahu Mbak Mbak? 20 juta per bulan. Dapat uang dari mana? Dari itu. Anak saya itu apartemen dibiayai, semua dibiayai, kuliah dibiayai, makan dibiayai. Kurang apa coba? Hebat Tuhan itu. Banyak dari yang lainnya enggak. Yang hanya dibebaskan uang kuliah, tapi biaya hidup tetap ditanggung. Tapi anak saya dibiayai, dan sekarang kemudian Donald Trump potong semua. Lalu apa yang kita lakukan Ikuang? Berlututlah di hadapan Tuhan. Kan Tuhan buat dengkul saya ini kan bisa menekuk ini. Untuk apa Bapak Ibu? Bukan untuk lari cepat. Bukan hanya sekedar untuk itu. Bertelutlah. Berlututlah. Sebab dia punya kuasa. Backing saya ini ya, backingan pusat gitu loh. Tuhan, tolong. 1 hari tidak ada kabar, 2 hari, seminggu tidak ada kabar, tapi kemudian dapat kabar. Enggak tahu minggu yang keberapa itu, minggu kedua atau ketiga itu. Awalnya uang yang diterima Bita itu dicicil hanya beberapa dolar Bapak Ibu. Aduh. Dapat berita menyakitkan lagi, seluruh stafnya itu, Fulbright itu dipulangkan. Makin gak karuan kan? Tapi Bapak Ibu, berlututlah. Yang kemudian dapat kabar. Sudah terima Pak saya. Kemarin juga dapat kabar. Sudah berjalan seperti biasa. Hebat kan? Hebat kan? Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu yang saat ini belum ditolong Tuhan. Saya cerita ini bukan terus, iya itu kan pendeta. Enggak, saya sama Bapak Ibu. Saya hanya ingin memberikan kepada Bapak Ibu yang sedang menantikan pertolongan Tuhan. Allah yang menolong Pak Pendeta saya, Allah yang sama yang juga akan menolong saya. Karena kita diberi kuasa. Kuasa. Lalukan persoalan ini. Dalam nama Yesus saya yakin dan percaya. Persoalan saya selesai. Ya. Saya melihat banyak anak-anak Tuhan yang dulunya hidup dalam keadaan yang apa ya, yang mungkin kurang bagus lah, kurang baik. Tapi karena Tuhan yang menolong, diangkat. Ketika saudara diangkat, sekali lagi jangan melupakan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Oh, sungguh baik. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, ada kuasa di dalam Kristus. Dan kuasa itu adalah firman Tuhan berkata, ayat 19 sampai dengan 20. Ya, yang 20 saja dibaca. Efesus pasal yang ke-20. Efesus 1 ayat yang ke-20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Mendudukkan dia
sekali lagi mendudukkan dia, menempatkan kembali kepada posisinya sebelum dia datang ke dunia. Dipersilakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa maknanya Bapak Ibu? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maknanya adalah duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini adalah simbol bahwa Yesus nanti memerintah. Baik di bumi dan di surga. Dia perintah. Dia perintah. Kurios. Kurios itu Tuan. Tuan. Memerintah itu kino. Bahasa aslinya kino. Memerintah. Seperti seorang raja yang memerintah. Loh, kalau gitu pernah ada anak Tuhan di tempat ini Bapak Ibu WA kepada saya. Kalau gitu Allah Bapak nganggur dong. Wah, ini dia. Enggak. Ketiganya satu itu menunjukkan Tuhan Yesus ketika mengambil keputusan dalam memerintah, ya, Allah Bapa. Jadi seperti top manajemennya dalam satu perusahaan itu direktur utamanya. Itu. Termasuk nanti Kristus walaupun punya segala kuasa di bumi dan di surga, dia tidak akan pernah tahu. Dia tidak akan pernah tahu kapan dia akan kembali. Tidak pernah tahu. Kalau bukan Allah Bapa. Pada saat yang tepat kemudian Allah Bapa berkata, ayo turun lagi. Kalau turun yang pertama, masuk ke dalam rahimnya Maria. Kalau turun yang kedua, nah, disertai dengan seluruh malaikat yang ada di surga dalam kemuliaan. Ayak naon ya mah, kan gitu. Ya, ini bahasa Ibrani juga yang disempurnakan. Ayak naon ya mah. Menjemput Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, dalam kemuliaan. Tapi mereka yang mati terlebih dulu akan bangkit. Akan mati. Bangkit. Bapak Ibu yang hidup tiba-tiba. Tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Ini. Nggak ada di dalam pribadi yang lain Bapak Ibu. Dan saya Bapak Ibu membiarkan orang-orang yang menghujat mau apapun membiarkan. Ada rasa gatal tangan saya untuk ngetik memberikan komen, tapi enggak lah, udah biarin aja. Percuma. Kalau orang sudah buta, percuma, akhirnya nanti debat. Bahasa Yunaninya, nah ini bahasa Yunaninya. Jarno wis gitu. Biarkan aja. Nanti akan mereka lihat sendiri. Betapa mulianya Tuhan kita. Betapa mulianya. Jadi duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini adalah simbol bahwa dia akan memerintah kembali. Yohanes 5 ayat 22 sampai dengan 23. Yohanes 5 ayat 22 sampai dengan 23. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Amin. Seluruhnya. Seluruhnya Bapak Ibu. Bukan sebagian, tapi seluruhnya dalam pemerintahan, dalam mengambil keputusan ya, dalam mengambil keputusan ini ya. Ketika ada di dalam takhta pengadilan Kristus, itu Allah anak yang akan memerintah. Semua orang akan kaget nanti. Biarkan aja, semua orang akan kaget. Loh,
Kenapa kok di sini? Kenapa saya menghadap dia? Nanti Bapak Ibu akan, dia yang aku sembah, dia yang akan menyelamatkan jiwaku. Amin Bapak Ibu. Dia yang kita sembah, dia juga yang akan menyelamatkan jiwaku. Ayat yang terakhir, Filipi 2 ayat 9 sampai dengan yang ke-10, ayat yang ke-11, yang tadi saya katakan, betapa hebatnya kuasa Kristus. Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 11, demikian bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Sampai kapanpun, ketika Tuhan Yesus ada di surga pun, dia mengambil keputusan apapun, dia melaksanakan kuasa yang dia punya, apapun kuasa dia, semuanya dikembalikan untuk kemuliaan Bapa. Ya, jadi hierarkinya Bapak Ibu, hierarkinya. Roh Kudus adalah Allah, Yesus adalah Allah, Bapa adalah Allah. Hierarkinya itu. Walaupun secara manajemen, Bapa top manajemennya. Allah Roh Kudus mengerjakan dalam diri Bapak Ibu untuk kemuliaan Allah Bapa di surga hari ini. Nanti pun juga demikian. Nanti pun juga demikian. Di surga pun juga Tuhan Yesus melakukannya semua keputusannya. Karena nanti kita kembali kepada kehidupan kita yang kehidupan Bapak Ibu. Jadi bukan berarti tidak ada kehidupan. Setelah itu ada kehidupan. Makanya disebut langit baru, bumi baru. Yang di dalamnya ada kehidupan. Yang memerintah siapa? Yesus yang memerintah, dibantu siapa? Raja-raja kecil. Raja-raja. Ada Pak Dardono, ya, ada Pak Daryo, ya, ada siapa lagi yang ingin saya sebut? Cepet dulu dong. Iya. Ada orang Tuban, itu orang Tuban tuh, wah memerintah jadi raja. Cuma syaratnya, Mbak Pipi, ya syaratnya ya, hidup benar di hadapan Tuhan. All out di hadapan Tuhan. Jangan sekedarnya, tapi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sebab mereka lah yang akan nanti memerintah bersama-sama dengan Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa, kita pegang roti dengan tangan kanan kita dan anggur sebagai lambang darah Kristus, kita pegang dengan tangan kiri kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Di tangan kami ini ada roti sebagai lambang tubuh Tuhan dan anggur sebagai lambang darah Kristus yang tercurah, mati bagi kami menebus dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami, dan sekarang kami hidup dibenarkan Tuhan. Hidup dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan iman percaya kami kepada Engkau Tuhan Yesus, akan kami makan roti dan kami minum anggur ini, dan inilah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan tubuh Tuhan ini.
Sekarang kita ambil gelas kecil yang berisi anggur. Kita pegang dengan tangan kanan kita dan kita dekatkan di dada kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kaulah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat gelas kecil yang berisi anggur ini. Lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum darah Tuhan ini. Sungguh Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Ajaiblah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kau sungguh ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji syukur kepada Engkau ya Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur dalam segala hal. Karena betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau melawat kami dalam ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan saatnya kami akan pulang meninggalkan tempat ini, tapi bukan dengan tangan yang hampa. Kami pulang diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan kasih anugerah Tuhan. Dalam nama Bapa dan kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus sebagai anak yang tunggal,
serta Bapak Ibu disertai, diberikan kekuatan penghiburan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang sungguh baik, Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang memberkati kita, Dia Allah yang melindungi kita. Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita semua dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa ya Bapa, buat anak-anak-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati dalam rumah tangganya. Engkau memberkati dalam usaha pekerjaannya. Engkau memberkati dalam kehidupan pernikahannya, perkawinannya. Tuhan memberkati. Damai sejahtera Tuhan melingkupi dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Dan juga Tuhan Engkau memberkati keluarga besar dari anak-anak-Mu ini dimanapun berada. Anak cucu menantu dimanapun berada. Engkau menyertai dan memberkati dalam usaha pekerjaannya, Engkau memberkati. Kau jauhkan kami semua Tuhan dari segala mara bahaya. Jauhkan kami dari segala celaka. Jauhkan kami dari segala kerugian. Jauhkan kami dari segala tipu daya iblis. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hormat kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada jam-jam ibadah berikutnya. Tuhan memberkati.